Apa yang terjadi jika internet hilang dari muka bumi? Dua minggu lalu pukul 2 siang Selasa 25 Oktober 2022, WhatsApp mengalami downtime selama lebih kurang 2 jam. Heboh semua deh, nggak bisa pakai, sementara aplikasi ini menjadi andalan untuk mengirim pesan, panggilan suara, ataupun video. Itu baru 2 jam. Bagaimana kalau mati seharian? Atau bayangkan jika koneksi internet tiba-tiba mati, apa yang terjadi? Saat WhatsApp downtime, orang mungkin dengan segera bisa beralih ke aplikasi lain yang sejenis, Telegram misalnya, atau Signal. Nah, bayangkan jika yang mengalami downtime itu aplikasi mobile banking, internet banking, atau jaringan internet perbankan, tempat uang kita disimpan. Kita nggak mungkin beralih ke aplikasi lain semudah meninggalkan WhatsApp saat sedang bermasalah. Industri perbankan saat ini mau tidak mau bergantung pada yang namanya internet. Alasannya karena kebutuhan transaksi serba cepat dan tidak terbatas ruang dan jarak menyesuaikan kebutuhan nasabahnya. Bahkan transaksi digital dengan mudah dilakukan melalui telepon seluler. Di Indonesia, transaksi perbankan digital nilai transaksinya pada 2013 sebesar 12.584 triliun rupiah per tahun, lalu melesat menjadi 3 kali lipat pada 2021 menjadi 40.853 triliun rupiah per tahun. Ini menandakan betapa kita sekarang amat sangat ketergantungan pada transaksi perbankan digital. Apa yang menyebabkan kita sangat bergantung pada transaksi digital? Pencetusnya adalah salah satunya pandemi ya. Kita nggak bisa keluar, nggak bisa transaksi secara in person gitu ya, ke bank juga susah kan karena kan pandemi, lockdown dan lain-lain. Tapi dengan bantuan teknologi semuanya lancar gitu ya, bisa dilakukan dengan bahkan di handphone aja gitu. Nah, jika downtime terjadi pada aplikasi mobile banking, kira-kira berapa besaran kerugiannya ya? Tapi sebelum lanjut, kita korek dulu apa sih downtime itu dan apa yang terjadi dengan WhatsApp. Downtime adalah waktu saat aplikasi atau sistem TI tidak tersedia, offline, atau tidak beroperasi. Penyebabnya banyak, antara lain penghentian untuk maintenance ini biasa disebut dengan downtime yang terjadwal, kesalahan manusia, malafungsi software atau hardware, bencana lingkungan seperti kebakaran atau banjir, dan pemadaman listrik. Lalu downtime itu wajar atau tidak? Downtime digunakan untuk ketersediaan sistem sering diukur dengan standar operasional 100% atau tidak pernah gagal. Sementara standar ketersediaan yang umum adalah 99% atau 99,999% atau dikenal 5S availability. Perhitungan gampangnya begini, jika ketersediaan 99% dalam 1 tahun, berarti memungkinkan downtime 1% atau ketidaktersediaan 3,65 hari dalam setahun. Makin tinggi standar ketersediaan sistem, maka makin rendah downtime, otomatis makin andal aplikasinya dan makin mahal harganya. Terkait downtime WhatsApp, ternyata pernah terjadi pula di Maret, Juni, dan Oktober 2021. Lalu di rentang 2018 sampai 2020, WhatsApp tercatat pernah downtime sebanyak 5 kali. Satu diantaranya pada Oktober 2018. Dari data ini kok seperti ada polanya ya, downtime seringkali terjadi di bulan Oktober. Horor Oktober. Keandalan sistem jaringan di industri perbankan semahal apapun harganya, mau tidak mau harus dipenuhi karena ada uang sangat besar yang berputar di situ. Dari data nilai transaksi perbankan Agustus 2022, nilainya mencapai 4.558 triliun rupiah, lalu dibagi 31 hari. Hasilnya 147 triliun rupiah per hari. Kalau saja semua digital perbankan Indonesia downtime sehari saja, itu berarti 147 triliun rupiah berpotensi melayang. Nilai yang sama seperti selisih anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN dalam APBN 2020 dan nilai penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR hingga Juni 2022. Gila, nggak main-main ya jumlahnya. Perbankan punya sistem core bankingnya sendiri-sendiri. Nah, masing-masing ini terhubung dengan jaringan. Gitu ya, terhubung dengan jaringan. Nah, jaringannya ini penyedia jasanya itu paling-paling kalau untuk perbankan ya, misalnya Lintas Arta, Telkom gitu ya, bisa itu yang penyedia jasa jaringannya. Nah, selain itu mereka juga punya, kalau bank ya, kalau dengan mesin ATM-nya dia punya jaringan VSAT-nya sendiri. Nah, penyedia jaringan VSAT-nya sendiri ada lagi perusahaan yang lagi. Itu kalau kita bicara tentang telekomunikasinya aja. Kemudian listriknya
listriknya kalau di Indonesia hanya ada PLN ya. Jadi PLN, tapi gardunya beda-beda. Ya, gardunya beda-beda. Jadi kalau ada yang menyediakan satu tempat data center untuk yang bagus itu ya, dia ada tier-tiernya, itu dia ada yang dipersyaratkan misalnya sumber energinya atau sumber listriknya itu dari 2 gardu yang berbeda. Sehingga kalau gardunya mati, satu masih ada supply dari gardu yang lain. Itu dari segi listrik. Nah, aplikasi di atasnya itu juga gitu, aplikasinya dikendalikan atau dioperasikan oleh perusahaan yang menyediakan pembuatan aplikasi dan mengoperasikan aplikasi. Nah, aplikasinya ini juga biasanya redundant. Misalnya saya punya satu taruh di data center saya, terus satu lagi di remote, mungkin di Kalimantan gitu ya, saya taruh satu lagi, sehingga kalau di sini listriknya mati, saya pakai yang di sana, saya nyalakan, sehingga dia bisa berfungsi menjadi servernya di sana ya. Mungkin kapasitasnya lebih rendah, tapi layanan masih tetap bisa terjaga. Walaupun sudah dijaga, tetap saja mobile banking andalan sejagat Indonesia ini pernah downtime loh. Tahu kan siapa? Ya, MBCA dan Livin by Mandiri. MBCA pernah downtime pada Maret dan Agustus 2022. Kalau Livin by Mandiri downtime pada Februari dan Maret 2022. Downtime boleh saja, tapi sebagai user aplikasi perbankan mesti satset-satset nih cari jalan lain kalau ada kejadian downtime supaya yang namanya urusan cuan masih tetap lancar. Ini dia tipsnya. Mungkin ada backup plan-nya atau alternatifnya gitu ya. Mungkin pakai bank yang lain, itu pun kalau misalnya dia punya akun lain gitu ya. Atau ya berarti memang keberadaan ATM yang secara fisik tuh pun juga harus tetap ada gitu ya. Atau kan kita sebenarnya juga ada yang seperti uang digital ya, yang ada OVO atau misalnya OVO, Gojek dan lain-lain, itu juga kan sebenarnya salah satu pilihan alternatif yang lain. Itu tadi downtime di industri perbankan. Bagaimana kalau terjadi di bursa saham? Aplikasi investasi saham nyatanya nggak luput dari yang namanya downtime. Sebut saja aplikasi investasi saham Stockbit yang pernah downtime pada 9 Mei 2022, selepas sepekan libur lebaran. Nah, rugi besar deh tuh, padahal peluang transaksi sedang besar-besarnya. Orang pada mau beli saham pakai uang THR atau mau jual sahamnya karena uangnya habis buat ngasih THR. Downtime sehari saja di Bursa Saham Indonesia bisa berdampak pada kerugian besar. Jumlahnya mencapai 15,19 triliun rupiah. Jumlah ini berdasarkan pada data nilai transaksi saham harian Minggu kedua Oktober 2022. Downtime di Bursa Saham Indonesia pernah benar-benar terjadi. 20 tahun yang lalu, 3 April 2002, pukul 14.34 hingga penutupan saham pukul 16.00, sistem Bursa Efek Jakarta macet, sehingga transaksi tidak dapat dilakukan. Hal ini diduga karena ada transaksi besar, yaitu 15.000 saham Telkom dibeli oleh Merrill Lynch. Duh, manusia Indonesia sekarang ya, yang urusan komunikasi dan ekonomi sudah bergantung pada internet dan aplikasi. Mau nggak mau pemerintah harus melakukan kerja keras untuk mendukung semua hal ini supaya ujung-ujungnya peningkatan ekonomi negara dan kelas negara juga. Yang utamanya invest di SDM. Kita harus SDM-nya banyak. Jadi anak-anak diajarin security, di training security, ilmu-ilmu security, sertifikasi yang murah, dan seterusnya itu harusnya ada. Yang kedua, invest di infrastrukturnya, tentu infrastrukturnya dan tools di dalamnya. Sehingga kita punya misalnya laboratorium malware gitu ya, untuk mengatasi malware. Kita harus belajar ilmu-ilmu itu gitu ya. Nah, BSSN saat ini sudah bagus nih, sedang mencoba membangun CSIRT ya, Computer Security Incident Response Team. Berikutnya lagi baru kita bicara tentang koordinasi. Kalau tadi kita bicara tentang kuantitas ya, kemudian kita bicara kualitas, baru kita bicara tentang bagaimana mengorganisirnya. Itu dia obrolan seru soal downtime internet, aplikasi mobile banking, dan investasi saham. Semoga dari obrolan ini nantinya downtime makin jarang terjadi ya. Sampai jumpa di lensa berita berikutnya.